Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast. Sekarang di season 2 episode ketiga ya. Jadi di video kali ini saya ingin ngobrol tentang bagaimana saya pertama kali mengenal dunia investasi. Yang saya harapkan dalam video ini adalah mungkin sebagian teman-teman akan merasa relate karena saya pun berasal dari keluarga yang bukan investor ya bisa dibilang. Kemudian yang kedua, saya tinggal di Sorong, Papua Barat, which is informasi mengenai finansial. Jangankan investasi ya, deposito aja itu kita dengar-dengar pun dari orang tua. Jadi kita nggak terpapar investasi itu seperti saham, seperti reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memang benar-benar kayak kita nggak ada clue sama sekali. Kita ngandelin YouTube, googling, ya, sampai akhirnya saya bisa sedikit memahami mengenai investasi ini. Dan teman-teman juga pasti ngerasain ya bahwa di keluarga kita, terutama orang tua kita yang merupakan generasi boomer, syukur-syukur orang tua kita alhamdulillah mengajarkan kita mengenai menabung. Saya ingat banget tuh kurang lebih sunat pertama ya sekitar kelas 6 SD. Nah, itu kan kita dapat uang tuh. Nah, kemudian orang tua itu membuatkan rekening. Jadi di sekolah dulu tuh ada namanya rekening untuk anak-anak sekolah. Jadi waktu itu kalau nggak salah datang ke sekolah-sekolah gitu minimal depositnya itu 50.000. Itu tahun berapa ya? Itu kayaknya tahun 2000-an lah, 2005 atau 2006 gitu. Nah, dari situ saya pertama kali merasakan menabung dan alhamdulillah orang tua juga menabung gitu ya. Jadi udah terbiasa menabung, tapi di sisi lain ya mungkin di generasi orang tua saya waktu itu menabung adalah sesuatu hal yang oke. Artinya ketika di zaman itu orang tahu menabung itu udah oke banget finansialnya. Tetapi saya rasa di zaman kayak ini menabung itu nggak cukup, menabung itu rawan banget kena inflasi, nabung itu menggerus uang kita tahun demi tahun ya. Kayaknya rasa-rasanya kebutuhan itu lonjakannya ngeri banget. Saat ini rupiah itu melemah teman-teman. Jadi bayangkan ketika kamu punya uang 1 juta kemudian rupiah melemah, nilainya itu udah nggak 1 juta lagi gitu. Harga-harga pun udah naik. Jadi itu yang bikin saya, wah nabung ini nggak cukup. Jadi kita harus coba untuk belajar investasi. Dan namanya orang belajar ya. Saya pernah beli, saya pernah merasakan keuntungannya, saya pernah ngerasain kerugiannya. Saya juga pernah merasain panic selling-nya, jadi jual ketika rugi dan akhirnya menyesal dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga dan saya berharap saya tidak mengulanginya dan ketika semua terjadi fear gitu ya harusnya saya masuk tuh. Nah, jadi di episode ini apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, kerugian yang saya alami ingin saya bagi. Mudah-mudahan teman-teman yang baru mau mulai investasi ini bisa menghemat waktu, bisa mengambil pelajaran langsung gitu ya tanpa harus trial and error. Jadi langsung berani dan kita nggak takut gitu ya. Nah, jadi awal-awalnya itu sekitar tahun 2019 ketika masa-masa Covid waktu itu ya. Dan di saat itu saya masih menjadi seorang guru di salah satu SMK. Kamu bayangin jadi guru gajinya itu di bawah UMR karena saya honor ya belum ada setahun ya. Kemudian saya dibayar 12.500 per jam mata pelajaran gitu ya dan saya berpikir kayak waduh kalau kayak gini terus nih gimana mau saya dapat uang banyak gitu ya. Paling enggak gimana saya bisa memenuhi kebutuhan karena waktu itu saya masih tinggal di rumah orang tua. Jadi semuanya itu masih disupport orang tua ya, tempat tinggal, makan. Jadi kadang saya sebagian pun saya kasih ke orang tua. Nah, saya pikir saya coba deh googling kira-kira investasi apa karena mau investasi tanah modalnya gede, investasi emas juga uangnya nggak cukup gitu ya. Nah, saya mencoba untuk mencari investasi yang khusus untuk buat pemula dan ternyata saya menemukan ada yang namanya reksadana. Kenapa reksadana ini menarik bagi saya? Karena pertama reksadana itu kita bisa beli pecah-pecahan Pak. Jadi kita nggak kayak emas tuh. Misalnya emas
1 gram itu sekarang misalnya anggaplah 3 juta. Nah, kita harus beli 3 juta tuh kan. Nah, tapi sebagai seorang guru yang memiliki gaji yang tidak seberapa ini, waduh untuk 3 juta tuh kayaknya sulit gitu ya. Jadi saya suka reksadana ini karena dia bisa dibeli dari 50.000, 100.000, macam-macam. Jadi paling minimal itu ada yang bahkan 10.000 ya. Nah dari situ tuh saya mulai belajar untuk mencoba investasi terutama di reksadana. Nah di sini saya bakal tunjukin teman-teman riwayat transaksi saya. Ini lucu banget karena orang mungkin di luar sana itu transaksinya mungkin 1 juta, kemudian 5 juta, 10 juta. Nah ini saya bakal tunjukin nih. Nah di sini teman-teman bisa lihat saya investasi itu di 13 Desember 2019 ya. Nah itu saya mencoba untuk mengumpulkan dana darurat tuh karena waduh kondisi saya sangat darurat sekali. Jadi di dana darurat ini alhamdulillah terkumpul waktu itu saya invest sebanyak 1 juta. Wah berani juga ya. Karena waktu itu emang sebelum masuk ngajar, jadi sebelum saya mengajar tuh saya memang punya simpanan dan kurang lebih simpanannya sebenarnya lebih dari 1 juta. Jadi 1 juta ini kayak udahlah saya masukin aja dulu gitu ya. Nah kemudian di gambar bawahnya ini kamu lihat nih, ini transaksinya 50.000, 82.000, 340, 100.000, 60.000. Jadi emang kayak bener-bener uang apa ya? Uang bensin lah kita coba untuk berinvestasi gitu teman-teman. Jadi saya nggak mikir tuh saya harus dapat berapa karena ya jujur aja kamu misalnya uang 50.000 ini kamu pengen berharap dapat 10 juta gitu kan nggak mungkin. Jadi waktu itu tuh saya mikirnya saya investasi saya bisa dapat keuntungan dan uang saya itu bisa berlipat ganda gitu ya. Tapi saya nggak berpikir kayak harus dapat 1 juta, 2 juta, 5 juta. Karena tujuan saya adalah konsisten kalau setiap ada uang lebih, nah itu saya bakal invest gitu ya. Jadi itu perjalanan saya dari tahun 2019. Nah dari tahun 2019 itu saya sempat apa ya ngerasain, wah portofolionya jadi hijau, wah saya dapat untung segini, saya naiknya 5%, naiknya 6%, wah menyenangkan juga ya. Sampai suatu saat 2019 pertengahannya kalau nggak salah ya, atau 2020 itu pandemi COVID itu datang. Nah, meskipun reksadana ini resikonya menengah ke bawah, tapi karena COVID begitu masifnya gitu ya, adalah pandemi dunia, akhirnya mengalami kerugian juga Pak. Nah, awalnya itu udah turun mulai minus 60.000, minus 100.000, minus 150, sampai akhirnya saya waktu itu ya berpikir kayak wah COVID ini bakal jadi pandemi lama nih karena dari 2020 2021 itu setahun itu kayak nggak ada perubahan tuh. Saya lihat Porto ini kok merah merah terus gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh kalau nggak salah inget rugi 300.000 teman-teman. Nah rugi 300.000 itu karena panik selling, ya udah aduh saya udah gaji guru kecil gitu ya. Misalnya tabungan investasi saya 3 juta kehilangan 300.000 kan itu lumayan ya. Ya sudah saya jual lah semuanya gitu ya. Jadi saya sempat withdraw, rugi, panik selling dan dari situ saya mendapatkan ilmu yang penting bahwa pertama ya sebelum kita masuk ke sana kita harus siapin dulu tuh dana darurat karena kita kadang-kadang kalau misalnya ada semacam pandemi COVID atau keperluan lain, uang yang kita investasikan itu kita bakal tarik lagi. Nah itu menyebabkan kita mendapatkan keuntungan yang kurang maksimal, bahkan nggak ada ya karena kita udah WD semuanya. Terus yang kedua adalah ya namanya orang pemula ya, turun itu jadi sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Wah ini kapan naiknya? Akhirnya saya panik dan saya jual. Dan sebenarnya kalau di dunia investasi kalau memang kita tahu nih apa yang kita beli, justru kalau misalnya dia turun itu kita tambah lagi tuh alokasi kita. Tapi ya namanya pemula ya. Jadi itu pelajaran yang cukup penting di awal-awal saya investasi. Nah, kemudian jalan beberapa tahun, saya mulai kembali lagi investasi di reksadana karena saya ngerasa resiko profil resiko saya itu moderat ya. Jadi saya coba pelan-pelan, saya mencoba investasi yang resikonya menengah dan juga ada
resiko rendah, jadi saya belum berani untuk bermain saham. Jadi sekitar tahun 2019, nah sampai 2021 itu mencoba untuk konsisten di reksadana. Sampai suatu ketika saya rasa, wah ini kayaknya saya udah pede nih di reksadana gitu ya. Walaupun ya itulah manusia ya, kadang sotoy-sotoynya muncul gitu. Sering nonton YouTube, banyak influencer yang bermain saham gitu, akhirnya penasaran main saham. Nah tapi main sahamnya ini tentu saja dengan gaji guru yang segitu ya tidak besar-besar amat gitu ya. Jadi saya bakal tunjukin ke teman-teman riwayat transaksi saya pada waktu itu bermain saham ya. Nah di sini kalau teman-teman lihat, saya itu top up di tahun 2022. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini sebanyak 1.600.000 ya. Jadi 1.600.000 itu saya beli saham tuh. Saya beli saham kalau nggak salah yang 700 ini BRI ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini BRI, kemudian ini BCA. Dilihat dari transaksi ini kan kita lihat tuh ada dividen dari Bank BBRI sama BBCA. Karena saya merasa ya namanya pemula, saya milih saham-saham blue chip. Nah, saham-saham blue chip ini biasa didominasi oleh big bank gitu ya. Ada BBCA, ada BBRI, ada Mandiri, ada apa lagi ya? BBNI gitu ya. Nah, ini dividen nih teman-teman. Kita dapat 3.500, 11.400, 46.000. Nah, kamu bayangin tuh, dividen itu jadi misalnya nih ya, BRI itu membagikan dividen 100 perak nih per lembar saham. Nah, kemudian kamu membeli BRI itu 10.000 lembar saham. Nah, otomatis 10.000 lembar saham itu dikali 100, kamu bakal dapat dividen sebanyak 1 juta. Nah, jadi semakin banyak kamu invest, semakin besar nilai dividenmu. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat nih, saya hold kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya jual di 1.2 dan 1.3 ya. Nah, kemudian saya WD lagi di sini dan kemudian saya jual. Jadi saya juga dapat penalti nih. Nah, jadi ini saya untung teman-teman. Ini saya untung. Saya untung kalau nggak salah waktu itu sekitar 12 apa 13% gitu. Dan saya rasa confident gitu ya di saham. Jadi zaman-zaman itu kayak, wah saham nih cepet nih naiknya ya. Jadi memang dia returnnya itu cukup tinggi teman-teman. Bisa di atas 7%, 8%, bahkan bisa multi bagger gitu ya. Jadi saya punya confident nih. Saya udah belajar masuk ke saham, saya udah top up BRI, saya top up BCA, saya dapat untung, dapat dividen lagi ya kan. Oke. Kemudian saya ngumpulin duit, saya nabung. Dan kemudian saya masuk tuh, des. Nah, saya masuk sampai saat ini rungkat. Jadi teman-teman kalau tahu, sekarang kan rupiah melemah ya. Nah, termasuk portofolio saya juga melemah, teman-teman. Nah, jadi saya bakal tunjukin ya seberapa dalamnya resiko bermain saham itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Ini portofolio saya. Total investasi saya itu 30,82%, itu turun sebanyak itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, potensi loss saya itu hampir 2 digit ya. Jadi ngeri banget sebenarnya ini. Nah, jadi saya tetap hold di BBRI dan BBCA. Nah, BBRI ini saya merah nih, minus 8,9. Terus di BBCA 700 ribuan. Dan sebenarnya ini cukup bikin pusing ya, bikin panik ya. Tapi ya saya nggak WD, saya nggak tarik, biarkan aja di situ. Saya anggap ini sebuah pelajaran yang sangat mahal gitu ya. Dan ini saya hold udah hampir 2 tahun saya hold ini. Wah, kayaknya Indonesia nggak ada perubahan ini di masa-masa saat ini ya. Ya mudah-mudahan di tahun depan bisa bangkit nih ekonomi Indonesia, rupiah semakin menguat gitu ya. Dan ini adalah bisa dibilang pelajaran juga bagi saya gitu ya. Ketika kita terlalu confident terhadap saham, kita merasa
kita udah untung 8%, 10%, 15%, kita itu kayak ngerasa jago banget gitu. Wih, analisis gua keren nih. Saya bisa dapat untung segini. Oke, kita punya dana nih. Udah, dana apapun kita all in aja di saham. Itu salah besar teman-teman. Jadi kenapa saham itu tidak dianjurkan untuk pemula? Karena teman-teman bisa lihat tadi dari portofolio saham saya itu potensi loss-nya sangat gede. Tidak semua orang bisa menerima loss sebanyak itu, dan kita tidak punya background ekonomi merasa beruntung waktu itu. Jadi akhirnya kayak jumawa gitu ya. Tapi ya udahlah, namanya pelajaran ya, ini pelajaran yang sangat penting. Jadi teman-teman kalau emang pengen masuk di sebuah saham, teman-teman memang harus pelajari sedetail mungkin resikonya, potensi revenue-nya, bagaimana kondisi di negara kita gitu ya. Itu semua berpengaruh, apakah ada goncangan di geopolitik ya, politik global gitu. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh di saham. Meskipun potensinya bisa 20%, bisa 30, 50%, tapi jangan lupa loss-nya juga bisa sebesar itu kawan-kawan ya. Jadi itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya, dan harusnya teman-teman juga berinvestasi dengan menggunakan dana dingin ya. Jangan pernah menggunakan leverage atau utang ya. Kamu bayangin ya, misalnya kamu masuk BBRI, kamu masuk BBC, atau kamu masuk saham apapun, misalnya kamu pinjam orang uang 10 juta, top up. Jadi kamu beli saham 10 juta BBRI. Kemudian BBRI turun nih. Wah, nilai uangmu yang dari 10 juta jadinya 5 juta. Nah, padahal kamu ini pakai utang ya. Utang itu kan pasti. Utang itu pasti, tapi return dari saham itu belum pasti, teman-teman. Nah, di situ bahayanya. Kenapa orang-orang merasa saham itu scam, saham itu penipuan, saham itu kita nggak bisa ngerti. Ya, kita memandang saham itu juga salah. Saham itu tidak seperti itu. Saham itu lebih tepatnya adalah kita membeli sebuah perusahaan, kita yakin perusahaan ini bakal profit, kita yakin perusahaan ini bakal mencetak laba dan terus hadir di Indonesia. Ya udah, fundamentalnya oke, kita invest. Tapi kalau kita nggak yakin dari direksinya, dari sektor yang dia dia mainkan gitu ya, dan kondisi lain-lain kita nggak yakin, ya jangan gitu, karena potensi loss-nya bisa sebesar itu gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman perjalanan investasi saya, bagaimana saya mengenal investasi ini. Dan kalau boleh kita rangkum dari awal, kalau di kasus saya ya, jangan malu, jangan termakan omongan orang kan. Ngapain kamu belajar investasi kalau uangmu itu masih di bawah UMR, atau uangmu itu masih kecil lah ya. Ya, namanya kita juga belajar teman-teman. Kita jangan kejar untungnya, kita jangan kejar returnnya, tapi kita kejar bagaimana konsistensi untuk menabung. Itu aja dulu. Karena ya itu adalah sebuah fakta, kalau kita bermain uang kecil ya returnnya kecil. Tapi uang kecil itu tuh bagi saya pribadi ya, memberikan saya pengalaman, memberikan saya sampai saat ini tetap belajar terus mengenai saham, nggak bikin kapok juga gitu ya. Dan alhamdulillah sedikit banyak, walaupun pernah merasakan untung, merasakan rugi, ya itu adalah semua sebuah pelajaran gitu ya. Kemudian yang kedua, siapkan dana darurat seperti yang saya katakan tadi. Jangan langsung masuk all in semua ke saham. Jadi kita butuh dana darurat ketika sesuatu terjadi. Kita bisa pakai dana darurat itu tanpa mengotak-atik dana yang udah kita investasikan. Karena semakin sering kita otak-atik investasi itu, sebenarnya kita justru rugi teman-teman. Karena ada biaya untuk top up-nya dan withdraw-nya, itu ada biaya dan juga pajaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah instrumen investasi yang rendah resiko seperti reksadana pasar uang, kemudian surat berharga negara juga bisa, atau FR obligasi gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa pilih dan teman-teman bisa pelajari. Udah banyak banget video YouTube mengenai reksadana pasar uang dan lain sebagainya yang memiliki resiko yang rendah. Jadi teman-teman bisa milih dan mulai dari sana. Jangan langsung main saham tuh. Wah, nanti kalau kamu langsung main saham itu bakal kapok ya.
Dan yang keempat adalah menggunakan uang dingin ketika kamu udah mencukupkan kebutuhan pribadimu atau kamu memang masih single dan kamu daripada saya konsumtif ya udah saya masukin aja. Nah, itu bisa. Jadi kamu harus pakai uang dingin, jangan pakai leverage atau utang ya karena itu akan menyusahkan dirimu sendiri. Dan yang kelima, yang terakhir, ini mindset paling penting, investasi itu adalah bukan cara kita untuk cepat kaya. Itu salah tuh, banyak banget kita merasa kita harus investasi, kita harus main saham. Wah keren ya, lihat teman-teman itu main saham. Wah keren ya, dia bisa untung sekian persen. Wah keren ya, dia bisa beli ini dari saham. Itu memang betul teman-teman, tapi mindset kita itu jangan seperti itu. Mindset kita adalah mindset seorang investor, bukan seorang trader ya. Jadi kita bermain jangka panjang ya, dan yakinkan pada diri kalian bahwa menjadi kaya itu butuh proses. Menjadi kaya itu butuh waktu, menjadi kaya itu tidak instan. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang terjebak, banyak orang terlilit utang, banyak orang ketipu karena ingin cepat kaya gitu ya. Jadi teman-teman yang punya background apapun, investasi adalah untuk semua kalangan. Dan itu dia teman-teman, mudah-mudahan di video kali ini teman-teman bisa mendapatkan insight yang bermanfaat, teman-teman jadi punya pengetahuan mengenai investasi yang benar gitu ya. Dan teman-teman mungkin bisa punya acuan bahwa kita nih sama-sama nih, kita bukan dari keluarga yang privilege punya banyak uang, kita bekerja orang yang di bawah UMR gajinya, tapi alhamdulillah bisa merasakan keuntungan juga dari investasi ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Catch you on the next one. Bye-bye.